Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Teman-teman kelas hadis yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihah. Ya Allah, hari ini kita semua masih bisa dipertemukan kembali di dalam kajian majelis ilmu ini Al-Lulu wal Marjan dalam kondisi yang sehat baik iman maupun Islam. Semoga Allah terus sehatkan kita semua, Allah hindarkan kita dari wabah ini, dan Allah mudahkan segala macam urusan kita sehingga kita bisa terus sama-sama duduk di majelis ilmu ini. Salawat dan salam tak lupa kita hadirkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berjalan di atas sunnah-sunnah beliau hingga yaumil akhir. Umahat, sebelum taklim ini dimulai, mari sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita hadirkan hati kita untuk menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz Taki. Hari ini masuk bab baru ya Ustadz, bab 38 tentang minuman khamar itu haram. Hadis 1292. Ya Ustadz. Fadol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Ibu-ibu, para ummahat, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin, Rabbul Izzah, Rabbullah Azza wa Jal, yang sampai saat ini masih memberikan kepada kita semuanya beragam kenikmatan, sehingga pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kembali kita bisa mengikuti kajian rutin kita, kajian kitab Al-Lulu wal Marjan. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang senantiasa menghadirkan keberkahan untuk kehidupan kita di dunia wal akhirah. Salawat dan salam malah kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga hari kemudian. Ibu-ibu, para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kita akan melanjutkan pembacaan hadis-hadis yang termaktub dalam kitab Al-Lulu wal Marjan. Kita masuk pada bab baru, bab 38 tentang minuman. Yang sebelumnya kita sudah bahas tentang masalah makanan. Untuk menyempurnakan pembahasan kita, penulis menyebutkan bab berikutnya tentang minuman. Yang pertama tentang khamr. Disebutkan di sini khamr itu haram. Sebagaimana sudah kita ketahui para ummahat, di antara minuman yang diharamkan oleh Allah, yang diharamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah khamr. Haram di dunia, haram di dunia, namun tidak haram di akhirat. Karena nanti di akhirat, di antara nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang beriman yang masuk surga adalah sungai-sungai yang mengalir, di antaranya adalah sungai khamr. Cuma berbeda khamr di dunia dan khamr di akhirat.
Kalau khamr di dunia akan menghilangkan akal bagi peminumnya, tapi di akhirat tidak ada istilah mabuk di akhirat. Ya, yang tersisa hanya nikmatnya saja. Barakallahu fikum. Kita baca hadis-hadisnya para ummahat. Yang pertama hadis yang cukup panjang. Hadis 1292. Kita baca. Hadithu Ali'in qala kanat li syarikun min nasibi minal maghnam yawma badrin wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam a'tani syarifan minal khums falamma aradtu an abtaniya bi Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa antu rajulan sawaghan min bani Qainuqa ay yartahila ma'i fana'tiya bi idkhirin aradtu an abi'ahu as-sawaghin wa asta'ina bihi fi walimati 'ursi wa baina ana ajma'u lisyarifai mata'an bil aqtabi wal gharaib wal hibal wa syarifaya munakhani ila janbi hujrati rajul min al-ansar raja'tu hina jama'tu ma jama'tu aida syarifaya qalistu hubba fa ida syarifaya qadijtubba asnimatuhuma wa bukirat khawasiruhuma wa ukhida min akbadihima falam amlik aynai hina ra'aitu dhalikal mandar minhuma faqultu man fa'ala hadha faqalu fa'ala Hamzah bin Abdul Muttalib wa fi hadzal bait fi syarbin min al-ansar fantalaqtu hatta adkhula 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa indahu Zaid bin Harithah عرف النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه الذي لقيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك فقلت يا رسول الله ما رأيتك اليوم قط عاد حمزة على ناقتي فأجب أسنمتهما وبكر خواصرهما وها هو ذا في بيت معه شرب فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن فأذنوا له فإذا هم شرب فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل فإذا حمزة قد حمل محمرة عيناه فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر فنظر إلى ركبته ثم صعد النظر فنظر إلى سرته ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه ثم قال حمزة هل أنتم إلا عبيد لأبي فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد سمل فنكص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرى وخرجنا معه. Akan dibaca Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ali berkata, aku memiliki seekor unta betina berumur 1 tahun, hasil jatah bagianku dari harta ghanimah perang Badar. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberiku seekor unta betina lain dari hak 1/5 harta ghanimah. Ketika aku hendak menikahi Fatimah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku berjanji dengan seorang laki-laki ahli pembuat perhiasan dari Bani Qainuqa agar pergi bersamaku. Aku pergi dengan membawa izir atau rumput yang harum baunya, yang akan aku jual kepada para ahli perhiasan yang hasilnya aku akan gunakan untuk menyelenggarakan walimah perkawinanku. Ketika aku sedang mengumpulkan barang-barang untuk kedua untaku berupa beberapa pelana, wadah makanan dan tali, kedua untaku menderum di samping rumah kosong sahabat Ansor. Aku kembali setelah selesai mengumpulkan barang-barang. Tak disangka aku mendapati kedua untaku telah dipotong-potong punuknya, dibelah lambungnya dan diambil bagian dalamnya. Aku tidak tega ketika melihat pemandangan kedua untaku diperlakukan seperti itu. Maka aku bertanya, siapa yang melakukan ini? Orang-orang menjawab, Hamzah bin Abdul Muttalib yang melakukannya, dan sekarang dia sedang berada di sebuah rumah bersama para pemabuk dari kalangan orang Ansor. Aku langsung menyusul hingga aku bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu sedang bersama Zaid bin Harithah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat mengetahui apa yang aku alami dari wajahku. Maka beliau bertanya, ada apa denganmu? Aku jawab, wahai Rasulullah, aku belum pernah melihat sekalipun kejadian sekejam seperti hari ini. Hamzah telah menganiaya kedua untaku.
ia memotong-motong punuknya dan membedah isi perutnya, dan sekarang ia sedang berada di dalam sebuah rumah bersama para pemabuk. Maka Nabi SAW meminta ridho atau selendang yang lebar. Beliau kemudian mengenakannya lalu berangkat dengan berjalan. Sedangkan aku dan Zaid bin Harithah mengikuti beliau hingga tiba di Baitullah, tempat Hamzah berada. Beliau meminta izin masuk. Mereka pun mengizinkannya dan ternyata mereka adalah sekelompok orang yang sedang mabuk. Maka Rasulullah SAW langsung mencela Hamzah atas apa yang telah dilakukannya. Ternyata Hamzah benar-benar dalam keadaan mabuk. Kedua matanya merah. Hamzah memandang Rasulullah SAW lalu mengarahkan pandangannya ke atas. Kemudian memandang ke arah lutut beliau. Lalu mengarahkan pandangannya kembali ke atas. Kemudian memandang pusar beliau. Lalu mengarahkan pandangan ke atas lagi. Kemudian memandang wajah beliau. Kemudian Hamzah berkata, "Kalian tidak lain hanyalah hamba-hamba saya Bapakku." Maka Rasulullah SAW mengetahui bahwa dia sedang dalam keadaan mabuk. Beliau pun berbalik dan meninggalkannya dan kami pun keluar bersama beliau. Ya, barakallahu fikum. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis pertama pada bab ini menjelaskan tentang status Homer. Di awalnya tidak ada pengharaman para ummahat ya. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya keharaman khamr itu bertahap. Yang awalnya disebutkan dalam sebuah ayat ya. Coba saya cek. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 219. Al-Baqarah ayat 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepada tentang khamr dan perjudian. Katakanlah bahwasanya pada keduanya ada dosa besar dan manfaat bagi manusia, namun dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ini awalnya Ibu tentang status khamr itu belum diharamkan sehingga sebagian sahabat masih meminumnya. Bahkan dalam hadis ini di antara orang yang terbaik adalah Hamzah, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang syahid pada perang Uhud ya. Dan peristiwa ini tentunya sebelum perang Uhud, tapi setelah perang Badar, yang mana Ali mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang, dan juga dapat bagian 1/5 atau humus. Ini pernah kita bahas. Kenapa? Karena Ali radhiyallahu anhu termasuk ahlu baiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi qadarullah, 2 onta yang beliau dapatkan ternyata telah dibunuh oleh Hamzah. Ya, Hamzah yaitu paman Rasulullah. Ya, paman Rasulullah dan paman Ali juga masih keluarga juga. Ya, karena ternyata beliau dalam keadaan mabuk. Kenapa mabuk? Maka pentingnya di sini kita memahami agama secara utuh ya Ibu. Kalau orang tidak memahami agama secara utuh, mendapatkan hadis, satu hadis kemudian dijadikan pegangan. Oh, para sahabat juga mabuk, tidak apa-apa. Oh, ini adalah hadis yang mengisahkan peristiwa sebelum diharamkan khamr. Sebagaimana kami sampaikan kepada para ummahat, bahwasanya pengharaman khamr itu bertahap. Pertama disebutkan tentang dosanya tapi ada manfaatnya. Jadi ya dosa sih tapi ada manfaat. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 219. Surah Al-Baqarah 219. Kemudian selanjutnya disebutkan dalam sebuah ayat tentang larangan mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Di surah An-Nisa ya, la taqrabu ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholat wa antum sukara. La taqrabus sholat wa antum sukara. Ini surat An-Nisa
ayatnya, sebentar Ibu. Ayat 43 surah An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholata, janganlah kalian mendekati salat, wa antum sukara, sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Jadi semakin diperketat karena salat wajib itu 5. Jadi minimal 5 kali salat orang mengerjakan salat, yaitu berarti memperketat khamr itu sendiri supaya tidak diminum oleh para sahabat. Sehingga kemudian ketika para sahabat siap, turunlah ayat yang terakhir tentang pengharaman khamr secara final. Ya, innamal khamru di surah Al-Maidah, ayat 90 ya Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun. Disebut di sana khamr adalah rijsun, najis. Fastanibuh min amali syaitan. Ya, termasuk rijsun min amali syaitan fastanibuh, termasuk perbuatan setan, maka jauhilah. Surah Al-Maidah ayat 90 ini adalah sebagai ayat tentang pengharaman khamr secara final. Jadi hikmahnya apa Ibu? Hikmahnya adalah bagaimana kita menyampaikan dakwah memang harus bertahap. Sebagaimana para sahabat di awal-awal Islam itu tidak langsung diharamkan khamr, karena khamr adalah bagian daripada kehidupan mereka pada masa-masa jahiliyah. Yang kalau diharamkan langsung mungkin berat ya. Maka diharamkan secara bertahap, ya, sehingga betul-betul mereka siap. Ini juga sekali lagi ibu-ibu mengajarkan kepada kita tentang proses menyampaikan dakwah, menebarkan kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar ya. Jadi tidak hanya bermodalkan semangat, tapi kita juga mengetahui kondisi orang-orang yang kita dakwahi. Ya, jadi pelan-pelan dulu ya, menutup aurat ya, sampai kita sampaikan wajib menutup aurat. Ya tidak harus mungkin kerudungnya panjang dulu, artinya bertahap betul. Kalau siap langsung alhamdulillah. Dan dakwah-dakwah yang lain. Artinya memang betul-betul kondisi orang yang dakwah itu berbeda-beda. Ada orang yang siap langsung, ada yang belum siap. Ya pelan-pelan. Ya bukan variabelnya hanya hitam putih, mau atau tidak, haram halal tidak. Artinya orang itu harus ada strategi dalam dakwah. Dan banyak contoh dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang berbicara tentang hal ini. Di antaranya adalah proses tentang pengharaman khamr. Jadi banyak sahabat yang masih mabuk, ya. Mereka sholat tapi masih minum-minum khamr, masih mabuk. Bahkan Hamzah ini orang baik itu, seorang sahabat Nabi, seorang dari ahlu bait Nabi, seorang yang syahid di jalan Allah. Ya, beliau seorang asatillah, singanya Allah, mendapat julukan singa Allah. Tapi mabuk sampai dalam keadaan mabuknya melakukan perbuatan yang salah, yaitu membunuh onta punya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Baik para umahat, jadi hadis ini tidak bisa dipahami secara parsial ya. Artinya kalau ada orang yang membaca begitu saja tanpa ada bimbingan guru, akhirnya menyimpulkan, oh sahabat saja mereka pada mabuk, berarti kita nggak masalah. Rasulullah juga mendiamkan, tidak melarang. Nah ini istilahnya satu yang parsial ya, tidak boleh berdiri sendiri, harus digabungkan dengan hadis-hadis yang lain. Hasil-hasil yang ada harus digabungkan sehingga melahirkan pemahaman yang utuh. Ini adalah ciri daripada ahli sunnah wal jamaah, tidak hanya memahami nas baik Al-Quran atau As-Sunnah secara terpisah, tapi al-jam'u bainal adillah, mengumpulkan seluruh dalil-dalil yang ada yang terkait dengan satu tema sehingga tidak keliru dalam memahami ad-din, agama kita. Hadis 1293. Hadisu Anas radhiyallahu anhu qala, kuntu staqiyal qaum fi manzili Abi Talhah, wa kana khamruhum yawma idin al-fadhih, fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munadiyan yunadi, ala inal khamra qad hurrimat. Qala faqala li Abu Talhah, khruj fa ahrikha. Fa kharajtu fa araktuha. Fajarat fi sikakil Madinah. Wa qala ba'dul qaum qad qutila qaumun wa hiya fi butunihim. Fa anzalallahu laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'im. Silahkan dibaca ini. Bismillah. Anas radhiyallahu anhu berkata, aku pernah menjamu suatu kaum dengan minuman di
rumah Abu Talah. Saat itu khamar, arak, minuman keras, mereka adalah al-fadik, anak terbuat dari buah kurma. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan seorang penyeru untuk menyerukan bahwa khamar telah diharamkan. Anas berkata, maka Abu Talah berkata kepadaku, keluar dan tumpahkanlah khamar itu. Aku pun keluar dan menumpahkannya. Maka khamar itu mengalir di jalan-jalan kota Madinah. Kemudian sebagian kaum berkata, telah wafat sebagian orang, sedangkan di perut mereka masih ada khamar. Maka Allah Shallallahu menurunkan firman-Nya, tidak ada bagi orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang soleh, karena telah memakan makanan yang telah mereka makan dahulu. Ya, baik para umahat. Hadis yang dikisahkan oleh Anas, beliau menuturkan, pernah satu saat aku melayani mereka para sahabat menuangkan minuman-minuman khamr di gelas-gelas para sahabat berada di rumah Abu Talhah. Jadi minum khamr sendirian atau berjamaah itu ya sudah ada pada zaman sahabat. Mereka minum khamr yang khamrnya terbuat dari dari kurma, ya kurma yang direndam ya, itu menjadi khamr dan mereka minum khamr tersebut. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan seseorang untuk menyuruhkan tentang haramnya khamr. Jadi di antara kebiasaan Nabi Muhammad SAW ketika turun satu hukum, beliau memerintahkan orang untuk menyebarkannya. Makanya ibu-ibu, ini adalah prinsip nubuah. Ya, prinsip nubuah dan risalah bagaimana kita menyebarkan kebaikan kepada orang lain. Bisa jadi orang lain itu belum tahu, kita telah mengetahuinya tapi orang lain belum mengetahuinya. Ini dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk menyebarkan terkait dengan hukum khamr yang sebelumnya memang tidak haram. Sampailah penyeru tersebut di rumah Abu Talhah dan menyerukan, ala innal khamra qad hurrimat, sungguhnya khamr itu telah diharamkan. Kemudian Abu Talhah sebagai tuan rumah merintahkan kepada Anas bin Malik untuk keluar membawa bejana-bejana, botol-botol, ya tempat-tempat arak atau khamr itu supaya ditumpahkan. Ini juga menunjukkan tentang bagaimana respon para sahabat begitu cepat terhadap perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Jadi mereka tidak berpikir lama ya, sami'na wa ata'na, al-mubadarah ila ta'ah, bersegera untuk melaksanakan ketaatan. Dan inilah kedudukan iman mereka. Bukan hanya sekedar melaksanakan ketaatan ibu-ibu, tapi respon yang baik terhadap perintah Allah, perintah Rasulullah SAW. Ya, ketika diperintahkan untuk menjauhi khamr, diperintahkan untuk tidak meminum khamr atau dilarang supaya tidak minum khamr, mereka segera. Bahkan di tangan-tangan mereka masih memegang gelas yang berisi khamr, langsung mereka buang. Ini adalah karakter mereka para sahabat as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang telah mendahului kita, orang-orang yang terbaik ya pada masanya dan pada masa-masa setelahnya. Mereka adalah orang yang terbaik secara mutlak sebagai generasi yang pernah hidup. Ini mereka adalah para sahabat. Dan pada peristiwa yang lain juga demikian, ketika turun ayat yang memerintahkan supaya kaum muslimin tidak lagi menghadap Baitul Maqdis ketika salat, namun menghadap Baitullah Al-Haram, menghadap kota Mekah. Maka Rasulullah SAW melaksanakannya. Kemudian ada kaum muslimin yang salat di wilayah Kuba, yang mana mereka pada waktu itu pada salat subuh belum tahu kalau kiblat sudah diubah. Datanglah seseorang mengabarkan kepada mereka, tadi malam telah turun ayat yang merintahkan supaya menghadap ke arah kiblat yang baru, yaitu Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Kemudian tidak tunggu sampai selesai salatnya, di dalam salatnya kemudian mereka beralih, ya, berubah haluan dari menghadap Baitul Maqdis kemudian menghadap Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, yang kemudian masjidnya dikenal dengan Masjid Kiblatain, masjid dua kiblat, karena perpindahan kiblatnya terjadi pada waktu sholat, ya, terjadi pada waktu sholat Kiblatain. Yang lain tidak, karena peristiwanya itu sangat luar biasa, yaitu mereka pindah menghadap kiblat pada waktu sholat. Kemudian bagaimana kaum muhajirat, wanita-wanita yang hijrah dari Mekah ke Madinah dengan pakaian yang terbatas, tapi ketika diperintahkan untuk menutup aurat, mereka berusaha untuk mengumpulkan kain-kain yang ada itu, ya, sisa-sisa gorden atau sisa-sisa kain yang ada mereka kumpulkan, mereka jahit untuk menutup aurat-aurat mereka.
maka harusnya kaum muslimin, kaum muslimat malu ya dengan mereka para sahabiyah yang hari ini pakaian berlimpah, namun ternyata tidak mampu menutup auratnya, ya, tidak mampu menutup auratnya. Sedangkan dulu para sahabiyah, kaum muhajirat, orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah dengan pakaian yang sangat terbatas, ketika diperintahkan untuk menutup auratnya, maka mereka segera untuk melaksanakan. Dan masih banyak lagi ibu-ibu contoh-contoh bagaimana para sahabat itu langsung melaksanakan dengan segera perintah Allah dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau satu perintah itu langsung dari Allah, langsung dari Rasulullah, ya siap, gitu kan? Siap. Dan kemudian sebab khamr itu ditumpahkan, ternyata membajiri jalan-jalan di Madinah. Ini juga menimbulkan satu hukum dalam masalah fikih. Menurut pandangan sebagian ulama, khamr, minuman keras yang mabukkan itu tidak najis, dia haram saja untuk dikonsumsi tapi tidak najis. Sebagian ulama mengatakan najis, ya kalau orang menyentuhnya berarti harus mencucinya. Ya, ini terjadi perbedaan pendapat, sedangkan sebagian ulama yang mengatakan tidak najis berdasarkan hadis ini. Andaikan itu najis maka akan dibuang di tempat-tempat khusus, tidak sembarangan, ya supaya kaki-kaki kaum muslimin terjaga dari hal-hal yang najis ketika berjalan menuju masjid misalnya. Tapi barakallahu fikum para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir ayat ini ada satu penjelasan singkat tentang ayat laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahun fima ta'im. Itu surah Al-Maidah ayat 93. Ya, ayat 93 surah Al-Maidah. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang saleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu. Al-Maidah ayat 90 terkait dengan haramnya khamr. Ketika turun itu, kemudian para sahabat ingat dengan teman-temannya dahulu. Ingat dengan teman-teman dahulu yang sudah meninggal, para ummahat. Sedangkan dulunya masih minum khamr, belum taubat, karena memang khamr belum diharamkan. Maka turun ayat ini, ayat 93 di surah Al-Maidah. Kalau mereka orang beriman, orang bertakwa, beramal saleh, maka apa yang pernah mereka makan, apa yang mereka pernah minum, maka tidak masalah karena memang belum diharamkan pada waktu itu. Karena para sahabat itu khawatir akan saudara. Ini juga sebagai bentuk cinta mereka para sahabat dengan teman-temannya ya Ibu. Jadi bentuk cinta yang sejati itu memikirkan akan akhirat sahabat-sahabatnya. Bukan hanya sekedar dunia tapi lebih daripada itu memikirkan akhiratnya. Jadi kalau kita melihat saudara kita berbuat keburukan, kita sedih, bukan malah gembira, senang. Wah, malah tambah nyesat-nyesatkan, tidak. Jadi bersedih karena mereka itu melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada satu peristiwa di mana ada sekelompok sahabat. Di sana ada Qudamah bin Mad'un dan sebagian kelompok sahabat minum khamr pada zaman Umar. Padahal sudah diketahui khamr itu haram. Akhirnya Qudamah bin Mad'un ini ditegur oleh Umar. Kenapa minum khamr? Kemudian mereka berdalil dengan ayat ini. Al-Maidah ayat 93. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahun fima ta'im. Enggak masalah, yang penting beriman, mau makan apa saja enggak masalah, tidak banyakkan. Ternyata apa? Mereka salah takwil. Ya, padahal ayat ini berbicara tentang mereka para sahabat yang dulu minum khamr kemudian meninggal dalam keadaan seperti itu, belum bertobat kepada Allah karena memang itu bukan haram. Tidak mengapa. Tapi kalau setelah turun ayat tentang pengharaman khamr jadi masalah. Jadi ini juga menunjukkan bahwasanya para sahabat itu tidak satu level dalam memahami agama. Terkadang satu hadis sampai kepada seorang sahabat namun tidak sampai kepada sahabat yang lain. Kadang sebagian sahabat salah memahami takwil ataupun tafsir ayat. Sehingga ketika orang membaca ayat ini, langsung iya nggak apa-apa, orang beriman itu minum khamr nggak apa-apa. Padahal latar belakang turunnya ayat ini jelas ya Ibu. Maka penting sekali kita ngaji, membahas agama dengan bimbingan guru itu penting. Kalau tidak mungkin akan rancu. Ini bagaimana? Katanya haram, tapi di ayat 93 nggak apa-apa. Ini gimana? Ayat 90 mengharamkan, ayat 93 kok membolehkan, yang penting orang itu beriman dan beramal soleh. Oh, berarti ini diharamkan bagi orang-orang yang buruk saja. Tapi kalau yang sudah soleh,
sudah baik maka nggak haram. Nah, itu salah. Nah, di sini para ummahat yang dirahmati Allah, penting sekali memahami agama Islam dengan metodologi yang benar. Jadi ini ternyata juga pernah terjadi pada zaman Umar, ya sebagian sahabat yang mereka menjumpai Nabi juga, karena memang sahabat itu pengertiannya adalah orang yang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman. Tapi ternyata salah tafsir, salah takwil ayat. Ya akhirnya diingatlah oleh Umar, kalau kalian meminumnya lagi dengan alasan halal, sedangkan hujah dalil sudah disampaikan, sudah dijelaskan, maka dihukumi kafir, akan dieksekusi. Karena termasuk perbuatan yang bisa mengkafirkan seseorang adalah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah ataupun mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khamr itu haram kalau orang menghalalkannya itu bahaya. Zina itu haram, orang yang menghalalkannya bisa jatuh pada kekafiran. Makanya kalau orang minum khamr dia yakin akan keharamannya, itu lebih mending daripada orang yang tidak pernah minum khamr namun menghalalkannya. Orang yang melakukan perbuatan zina namun meyakin akan keharamannya agak lebih mending dibandingkan orang yang tidak pernah berzina sekalipun namun dia meyakini kehalalannya. Karena keyakinan seperti itu adalah keyakinan mukafir, mengkafirkan. Ya hati-hati ya Ibu. Jadi memang ada pembahasan tentang masalah vonis kafir. Jadi orang yang Islam itu tidak ada jaminan sampai akhirnya Islam. Maka hendaklah kita mengenal pembatal-pembatal keislaman seperti apa, termasuk keyakinan tentang masalah at-tahlil wa tahrim, tentang penghalalan dan pengharaman. Barakallahu fikum. Kemudian Umar mengatakan, kalau kamu minum khamr lagi dan yakin akan keharamannya, maka akan kami cambuk, akan kami dera. Baik Ibu, ini sedikit sejarah ya tentang keharaman khamr, kemudian bagaimana ketika khamr diharamkan begitu hebohnya para sahabat membuang khamr-khamr tersebut dengan sukarela sampai membanjiri jalan-jalan di kota Madinah. Kemudian mereka berpikir tentang bagaimana sahabat-sahabatnya yang dulu yang pernah minum khamr ya tidak sempat taubat karena tidak diharamkan, tapi meninggal dan tidak mendapatkan ayat yang mengharamkan khamr. Dijawab oleh Allah dengan menurunkan ayat surah Al-Maidah ayat 93. Baik para ummahat, kita lanjutkan hadis berikutnya. Bagian yang baru, makruh mencampur tamr dan kismis untuk minuman keras. Hadis 1294, hadis Jabir radhiyallahu anhu qala nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil zabib wa tamr wal busri war rutab. Silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Jabir radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang minuman keras yang terbuat dari kismis, tamar atau kurma kering, busur atau kurma muda, dan rutab atau kurma basah. Iya, ya apapun ya Ibu, ini tidak pembatasan. Apapun bahannya yang kemudian bisa berubah menjadi minuman yang memabukkan ya dilarang. Tidak hanya sebatas anggur atau korma atau apa namanya rendaman air gandum atau apa ya. Ya orang-orang yang tahu akan hal ini ya Ibu. Kalau saya tidak pengalaman tentang masalah pembuatan minuman yang memabukkan. Artinya bahan-bahan yang disebutkan dalam hadis ini hanya sebagai contoh, bukan pembatasan. Dari bahan apapun yang itu memabukkan, itu maka dilarang. Dilarang oleh syariat Islam. Di sini Nabi melarang dengan tegas. Melarang minuman keras yang terbuat dari kismis. Ya, kismis. Kismis itu anggur yang kering. Atau tamar, kurma yang kering. Kemudian busur, kurma muda. Dan rutab, kurma basah. Ya, semuanya nggak boleh membuat terbuat dari apapun. Atau mungkin minuman modern terbuat dari apa gitu Ibu ya. Ya terbuat dari beras atau apa. Atau ketan atau tape atau apa. Ya, itu kalau memabukkan itu haram. Sekali lagi ini bukan satu pembatasan tapi adalah sifatnya sebagai contoh ya. Sebagai contoh saja ya Ibu-ibu, minuman yang memabukkan itu haram. Bahkan kalau bicara khamr, para ulama semakin meluas pembahasannya. Jadi bukan hanya minuman yang sifatnya cair, tapi apapun bentuknya yang bisa menghilangkan akal, itu hukumnya haram. Ya berbentuk padat, gitu ya, yang bisa menghilangkan akal ketika dikonsumsi itu juga haram. Jadi bukan masalah asalnya Ibu, tapi hukum kias, hukum analogi apapun
Karena khamr itu diharamkan karena memabukkan, maka setiap makanan atau minuman cair ataupun padat, ya, maka itu adalah haram mengambil hukumnya khamr karena kesamaan sifatnya. Jadi ini ilatnya namanya Bu, ilat. Itu sebab kenapa diharamkan khamr li iskarih, karena memabukkan. Maka segala yang memabukkan baik cair atau padat itu haram. Ya walaupun secara definitif tidak disebutkan dalam Al-Qur'an apa namanya obat pil atau apa enggak disebutkan, tetapi di sini berlaku hukum qiyas atau hukum analogi. Kemudian hadis 1295 kita baca. Haditsu Abi Qatadah qala nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayajma'a baina tamri waz zahwi wa tamri waz zabibi wal yunbat kullu wahidin minhuma ala hiddah. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah bin Abu Qatadah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang pencampuran antara perasan kurma kering dengan jav atau kurma muda dan antara tamar atau kurma kering dengan kismis. Lalu setiap dari keduanya direndam dalam satu wadah. Baik Ibu, ini sama dengan hadis apa namanya? Hadis sebelumnya, cuma ada terjemahan yang kurang tepat ya sepertinya. Nabi SAW melarang percampuran antara perasan kurma kering dengan zah kurma muda dan antara tamar kurma kering dengan kismis. Ya, di sini benar, tapi selanjutnya ada salah, bisa dikoreksi ya. Wal yunbat, maka hendaklah direndam, ya, hendaklah masing-masing direndam di tempat yang berbeda, harusnya gitu ya. Hendaklah masing-masing direndam di tempat yang berbeda. Berarti dari ini ya Ustadz, dari dengan kismis ya, lalunya itu di ini ya, lalu setiap Nah, kedua direndam itu iya, dicoret ya? dicoret Dicoret Ibu. ya? Iya. Wal yunbat nih, karena terjemahannya jelas nih wal yunbat. Ya, ini pentingnya tahu bahasa Arab ya Ibu. Iya betul Ustadz. Kalau Hendaklah direndam enggak, dari tempat yang berbeda ya Ustadz. iya, hendaklah masing-masing direndam di tempat yang berbeda. Ya, kalau tidak tahu bahasa Arab, ya ngikut aja terjemahan kan gitu ya. Iya betul Ustadz. Walaupun dia ngaji, ya saya ngaji kitab, oh, ternyata ada yang salah. Nah, pentingnya ngaji tetap harus digurukan ya seperti ini, baca hadis, baca tafsir itu tetap harus dibaca, teliti. Gitu. Ini yang kita dapatkan dulu metodologi seperti ini. Baca kitab dari awal, bahkan salah harokat atau apa itu diketahui. Baik Ibu-ibu. Ustadz, tolong diulang Ustadz kata-katanya. Oh iya. Ya. Coba Bu Asih diulang Bu, biar kata-katanya nggak beda apa yang saya sampaikan tadi. Abdullah bin Abu Qatadah berkata, Nabi SAW melarang pencampuran antara perasan kurma kering dengan jahun atau kurma muda, dan antara tamar kurma kering dengan kismis. Hendaklah masing-masing direndam di tempat yang berbeda. Gitu, Ustaz? Betul, betul. Benar. Itu ya Bu ya. Biar seragam. Nanti kalau saya ngulangi malah beda lagi. Iya, iya. Walaupun sama, takutnya redaksinya beda lagi. Intinya gitu Ibu. Jadi, saya bukan berarti kalau khamr itu kalau terbuat dari satu bahan yang tidak dicampur, kemudian mabukkan jadi halal, ya enggak juga Ibu. Tapi para ulama menjelaskan kalau barang-barang itu dicampur, katanya, nah ini katanya karena saya tidak pengalaman, katanya lebih cepat jadi khamr. Ya, lebih cepat jadi khamr katanya. Percampuran dengan bahan-bahan khusus itu lebih cepat jadi khamr. Yang harusnya mungkin jadi khamrnya 1 bulan, dia 2 pekan sudah jadi gitu. Itu hikmahnya. Percampuran, dilarangnya percampuran antara bahan-bahan yang disebutkan dalam hadis ini. Allah alam bisawab, ya, karena ya saya tidak tahu masalah ini, dan dulu tahu kenapa ya, karena sudah budaya orang Arab ya. Jadi Nabi melarang. Ya, bukan berarti kalau misalnya simpanan ataupun apa ya, rendaman ya, rendaman air kurma sendiri, kemudian sambil mabukkan, boleh bukan, tetap haram. Cuma kayaknya butuh waktu yang lama. Jadi mereka orang Arab pintar sekali, jadi meraciknya itu supaya tidak butuh waktu lama sehingga bisa dinikmati. Nah, di sini Bu ya. Makanya dalam merendam
Air kurma ya hati-hati. Kalau bisa ya jangan lama-lama ya kali. Seri semalam kali Ibu ya. Seri semalam juga. Kalau bisa semalam aja sih 12 jam gitu ya. Khawatirnya sudah berubah itu ya. Sudah berubah. Baik, yang awalnya menyehatkan malah jadi tidak menyehatkan. Baik, hadis 1296. Hadis Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tantabizu fit tubba'i wala fil muzaffat. Ya, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian membuat perasaan dalam duba atau tempat minum dari labu perasan." Sebentar, satu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian membuat perasan dalam duba atau tempat minum dari labu yang dibuang isinya dan digunakan untuk merendam perasan kurma atau anggur, dan muzafat atau tempat minum yang dipolesi dengan ter." Iya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah melarang membuat perasan minuman di dalam tuba. Ini agak aneh namanya Bu ya. Tuba itu tempat minum dari labu yang dibuang isinya ya, dikeringkan sehingga jadi tempat gitu ya Bu. Kemudian muzaffat ini tempat minum yang dipolesi dengan tir atau aspal gitu ya, rapat gitu sehingga rapat betul. Ya. Kenapa dilarang menaruh perasan atau rendaman air kurma, ainab, anggur ya? Karena tempat-tempat ini bisa menjadikan rendaman air, rendaman kurma itu cepat menjadi khamr. Yang kemudian larangan ini dihapus Ibu. Larangan itu dihapus artinya menyimpan air rendaman kurma, air rendaman misalnya perasan anggur ya, kalau anggur diperas, kalau kurma direndam ya. Itu dimanapun boleh, di tuba juga boleh, di muzafat juga boleh ya. Ini dimansuh, dihapus hukumnya. Awalnya tidak boleh secara mutlak, baik memabukkan atau tidak memabukkan, tidak boleh. Dan hikmahnya kenapa dilarang pada waktu itu? Karena minuman yang tadi minuman maksudnya perasan dari buah anggur atau rendaman dari anggur kering atau rendaman tamer, kalau ditaruh di tempat namanya ad-dubba atau al-muzafat itu tepat menjadi minuman yang memabukkan. Tapi hadis-hadis ini dihapus hukumnya, jadi boleh ya. Intinya kalau menyimpan air rendaman kurma atau air perasan anggur atau air rendaman syair ya, gandum ya Ibu, itu juga bisa ya. Atau air tape ya boleh aja, air tape simpen tapi jangan lama-lama. Itu cepat sekali menjadi minuman yang memabukkan. Baik, barakallahu fikum. Ini perlu kita pahami ya, nanti semangat nyimpan air rendaman kurma disimpan malah 1 pekan gitu ya. Kok rasanya beda, ternyata sudah jadi khamr. Maka jangan lama-lama ya, 12 jam semalam sore merendam tamernya, paginya diminum enggak. Kalau 24 jam kayak terlalu lama juga. Walaupun menjadi khamr ya, Ibu. Lebih baik hati-hati. Apalagi disimpan tempat yang rapat. Seperti yang disebutkan dalam hadis ini namanya ad-dubba al-muzafat. Ada beberapa tempat air minum yang disebutkan dalam hadis, tapi memang hukum-hukumnya sudah ternasakh, sudah terhapus. Intinya apa? Selama tidak menjadi khamr maka boleh saja Ibu simpan di termos atau simpan di mana boleh-boleh saja ya. Yang penting tidak menjadi khamr. Baik, jadi kalau menjadi khamr hukumnya berubah jadi haram kecuali hilang ya. Hilang maksudnya zat-zat yang bisa memabukkan itu hilang, menguap misalnya, dibuka di tempat umum atau dijemur di bawah matahari menguap, itu bisa hilang. Itu menjadi boleh lagi, halal lagi. Baik, barakallahu fikum. Hadis 1297. Hadis Ali radhiyallahu anhu qala nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anid dubba'i wal muzaffat. Silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ali berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dubba atau tempat minum dari labu yang dibuang isinya dan digunakan untuk merendam perasan kurma atau anggur,
dan muzafat atau tempat minum yang dipolesi dengan teh. Ya, ada tuba, ada muzafat. Tapi ini ternasakh ya Ibu, boleh-boleh saja. Misalnya ada labu ya, dibuang isinya, dikeringkan, akhirnya jadi tempat air buat nyimpen rendaman kurma gitu ya, boleh-boleh saja. Tapi ingat, ternyata tempat-tempat yang terbuat dari yang disebutkan hadis ini, itu lebih cepat menjadikan air rendaman kurma menjadi khamr. Ya, tapi nggak perlu dicobalah mubazir ya Ibu ya. Dan kemudian repot-repot juga membuang isi labu, mengeringkannya jadi tempat redaman ya. Baik, muzafat juga demikian, minuman yang terlapisi dengan tir ataupun aspal, sehingga rapat dan panas, sehingga cepat menjadikan minuman itu berubah menjadi khamr. Tetapi boleh selama tidak pada level memabukkan ataupun tidak sampai menjadikan minuman itu memabukkan dalam batas waktu yang tidak terlalu lama. Tempat minuman apapun. Jadi tidak semua bejana semua boleh dipakai kecuali pertama bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ini memang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pakai bahan-bahan dari emas dan perak untuk alat-alat masak dan makan dan minum. Mentang-mentang kaya ombrengnya dari dari perak murni. Kalau nanti tambalan lain lagi, tambalan itu sedikit atau banyak, perlu atau tidak dibahas. Tapi kalau murni jelas haram. Sendoknya dari perak atau emas tidak boleh ya. Yang kemudian pembahasan ini meluas Ibu, tapi ya perlu kita bahas Ibu ya. Tapi memang meluas nanti apakah perabotan dari emas atau perak hukumnya boleh atau tidak. Sedangkan dalam hadis itu disebutkanlah awani az-zahab wal fiddah ya. Jadi tidak boleh sendoknya dari emas atau apa, tidak boleh. Ya. Kenapa? Hikmahnya apa? Allah alam bisawab. Ada sebagian ulama mengatakan adalah untuk menjaga perasaan orang-orang fakir. Kailayan kasir. Ya. Kolbuhum, supaya hatinya itu tidak remuk gitu kalau bahasanya. Ya. Jadi kita aja susah makan kok, sendoknya kayak gitu ya. Sendoknya piring, apalagi mobilnya emas deh ini. Makanya hikmah ini juga bisa kita terapkan ya Ibu. Bukan berarti ini milik kita, halal, kemudian kita pamer, enggak. Hati-hati juga. Makanya jangan menceritakan kesehatan di hadapan orang-orang yang sakit ya, melas benar itu. Ya kita doakan saja, kita seakan-akan merasakan kesedihannya, kepedihannya. Jangan menceritakan nikmat harta di hadapan orang-orang fakir. Itu bukan membahagiakan dia, tapi membuat hati mereka merana. Jangan menceritakan nikmatnya anak di hadapan orang-orang yang tidak diberikan karunia anak. Doakan, ya dihibur, karena kebaikan seseorang, tinggi rendah derajat seseorang di sisi Allah belum tentu karena anak. Kalau orangnya soleha, banyak membantu, Masya Allah dia membantu banyak para hafid dan hafidhah, sehingga betul-betul mereka jadi hafid dan hafidhah, derajat mereka jauh lebih baik daripada orang yang punya anak banyak tapi nggak pernah bantu anak-anaknya tidak soleh-soleha. Ya walaupun tidak memiliki anak secara biologis, tapi memiliki anak-anak yang ideologis. Memang mereka tidak lahir dari rahim kita, tetapi mereka menjadi hafid-hafidah, lahir sebagai hafid-hafidah melalui bantuan kita. Makanya jangan lemah dalam berbuat kebaikan. Apapun kita lakukan, pasti Allah memberikan masing-masing jalannya Ibu. Jalan kebaikan untuk si fulan dan si fulana. Jadi jangan merasa lemah dalam satu pintu kemudian kita putus asa, tidak. Mungkin kita ditutup dari satu pintu tapi tidak akan ditutup dari semua pintu. Itu harus kita betul-betul sadari dan pahami. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Tapi barakallahu fikum para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada istilah tuba dan muzafat ya. Sebelumnya belum pernah dengar ya istilah ini ya. Tuba. Dulu saya waktu di Yaman baca hadis-hadis ini apa gitu ya, saya sampai membaca beberapa syarah penjelasan para ulama sehingga paham. Rasulullah melarang tuba. Tuba itu apa gitu kan tidak terjemahkan ya. Kita cari coba maknanya apa, hikmahnya apa. Alhamdulillah. Baik ad-dubba wal muzafat. Kita baca lagi Ibu. Hadis berikutnya. Hadithu Aisyah ummil mu'minin an Ibrahim qultu lil Aswad. Hal sa'alta Aisyata ummal mu'minina amma yukrahu an yuntabaza fihi. Faqala na'am. Qultu ya ummal mu'minin amma naha Rasulullah amma naha Nabi sallallahu alaihi wasallam ayuntabada fihi. Qalat nahana fi dhalik ahlal bait.
annan tabida fid dubba'i wal muzaffat. Qultu ama dzakaratil jar wal hantam qala innama uhadditsu kama sami'tu uhadditsu ma lam asma'. Ya, silahkan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Aisyah dari Ibrahim meriwayatkan, aku bertanya kepada Al-Aswad, apakah kamu pernah bertanya kepada Ummul Mukminin tentang jenis tempat minum yang tidak diperbolehkan untuk merendam perasan anggur atau kurma? Al-Aswad menjawab, iya, pernah. Tanyaku kepada Aisyah, wahai Ummul Mukminin, jenis tempat minum seperti apakah yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk merendam perasan anggur atau kurma? Aisyah menjawab, beliau melarang kami, begitu juga kepada ahli bait beliau, merendam perasan anggur atau kurma dalam dubba atau tempat minum dari labu yang dibuang isinya dan digunakan untuk merendam perasan kurma atau anggur, dan muzafat atau tempat minum yang dipolesi dengan ter. Aku atau Ibrahim bertanya, apakah Aisyah tidak menyebutkan tentang jar atau tempat air minum yang terbuat dari tembikar, dan hantam atau tempat minum yang terbuat dari tanah liat, rambut, dan darah? Al-Aswad menjawab, aku hanya menceritakan kepadamu dari hadis yang aku dengar dan aku tidak mau menceritakan kepadamu sesuatu yang tidak pernah aku dengar. Iya, baik Ibu, ada hantam, ada jar. Ya, tempat-tempat penyimpanan air yang dipahami, diketahui oleh orang-orang Arab pada waktu itu. Ya, tempat minum dari tanah, dari tembikar ya. Mungkin di kita juga dipakai Ibu. Misalnya kendi atau apa gitu ya. Awalnya memang diharamkan, tapi selanjutnya tidak diharamkan. Boleh-boleh saja selama tidak berubah. Jadi minuman di dalamnya tidak berubah menjadi khamar. Jadi intinya seperti itu ya. Jenisnya seperti apa, maksudnya tempat minum seperti apa, Allah alam bisawab, intinya hukum-hukum itu terhapus. Jadi boleh menyimpan rendaman korma di tempat manapun, di gelas atau di mana tertutup atau terbuka boleh, tapi perhatikan jangan sampai berubah menjadi khamar karena saking lamanya. Baik, hadis 1299 agak cepat karena sama hadisnya. Hadis Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa anhaakum 'anil dubba wal hantam wan naqir wal muzaffat. Silakan dibaca. Ibnu Abbas Ibnu Abbas meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, aku juga melarang, masih baca ya sih? Iya. Aku juga melarang kalian menggunakan dubak, hantam, nakir, dan muzafat. Oh iya, sama. Kita baca lagi hadis 1300. Hadis wa Abdullah bin Amr. Qala lamma nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil asqiyah. Qila Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa kullun nas yajidu saqa'an farakhasa lahum fil jar ghairul muzaffat. Ya, Abdullah bin Amr radhiyallahu berkata, ketika Nabi SAW melarang beberapa jenis tempat air minum, disampaikan kepada beliau tidak setiap orang mendapatkan tempat air minum. Beliau pun memberi keringanan pada zar, tempat air minum yang terbuat dari tembikar. Selain muzafat, tempat air minum yang dipolisi dengan ter. Iya, intinya semuanya dibolehkan kemudian ya Ibu ya. Jadi keharaman itu terhapus ya, semuanya kemudian dibolehkan. Kita lanjut sedikit lagi Ibu. Semua yang memabukkan adalah khamar dan semua khamar haram. Ini satu kaidah. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Ini satu kaidah bahwa yang memabukkan itu khamr, karena pada zaman Nabi itu khamr itu sesuatu yang mafhum dipahami, yaitu air rendaman kurma ataupun perasan anggur. Yang lain itu bukan khamr gitu istilahnya Bu ya. Tapi meluas artinya segala minuman yang mabukkan terbuat dari apapun itu namanya khamr. Dan setiap khamr haram hukumnya. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Itu kaidahnya Ibu. Kita baca hadisnya. Hadis wa Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu syarabin askara fa huwa haram. Ya, silakan. Anha meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, semua jenis minuman yang memabukkan adalah haram. Baik, ya, hadis 1302. Hadis Abi Musa wa Mu'ad, ba'atha Nabi sallallahu alaihi wasallam Aba Musa wa Mu'adan ila al-Yaman. Faqala yassira wa la tu'assira wa bashira wa la tunaffira
وتطوع فقال أبو موسى يا نبي الله إن أرضنا بها شراب من الشعير المزر وشراب من العسل البدع فقال كل مسكر حرام. Silahkan. Hadis Abu Musa dan Mu'az, Nabi SAW mengutus Abu Musa dan Mu'az ke Yaman, dan beliau berpesan, permudahlah dan jangan mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan kalian takut-takuti hingga mereka lari dan bersatulah. Abu Musa lantas bertanya, wahai Nabi Allah, wilayah kami ada minuman dari tepung yang sering diistilahkan al-mizru, dan ada minuman dari kurma yang sering diistilahkan al-bid'u. Beliau menjawab, semua minuman yang memabukkan adalah haram. Iya, ya, ada minuman dari tepung itu bukan dari tepung ya Ibu. Minuman dari gandum ya. Biji gandumnya biasanya bukan tepung. Ya, sebentar Ibu. Cek dulu. Iya, jadi terjemahnya coba diganti ya Ibu. Syair di sini bukan tepung. Gandum. Coba perhatikan ini Ibu. Biha syarabun minasyair al-mizru. Ya gitu ya. Abu Musa bertanya, wahai Nabi Allah, wilayah kami ada minuman dari biji gandum ya. Biji gandum ya Ibu, bukan tepung ya. Diganti tepungnya dicoret. Biji gandum ya Ustaz? Iya. Saya pernah merasakan, tapi biji gandum segar ya, nggak lama, nggak mau bukan. Itu ada di pasar-pasar Yaman, mungkin di Saudi juga ya. Di pasar-pasar Yaman tuh minuman tradisional gitu. Oh, ada, ini minuman apa nih kayak kayak padi bukan padi kan Ibu. Minuman tapi ada itunya. Oh, berarti dibuat minuman juga. Tapi nggak tahu namanya al-mizru atau apa ya. Tapi kalau mabuk kan tetap haram. Itu saya pernah dapatkan. Jadi tepung di sini dicoret, diganti dengan biji gandum ya Ibu. Biji gandum. Baik. Intinya yang memabukkan haram apapun itu. Dari madu atau apapun, kalau memabukkan hukumnya haram. Ini Ibu ya, intinya di situ. Mu'ad bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma diutus ke Yaman dan pesan Rasulullah apa? Mudahkanlah. Kalau dakwah itu mudahkan. Maka seorang ahli fikih itu lebih cenderung memudahkan, bukan menyulitkan. Kalau ada dua pendapat, dikasih pendapat yang mudah. Kasih kabar gembira, jangan dibuat mereka lari. Ya, seperti itu. Ini prinsip dalam dakwah. Apalagi terhadap orang yang baru belajar Islam, jangan takut-takuti. Islam itu mudah. Mengucapkan syahadat masuk surga. Jangan takut-takuti neraka dulu. Ya, orang-orang yang mau masuk Islam, orang Nasrani atau orang-orang non-Islam yang lain, sampaikan orang yang mengucapkan la ilaha illallah jaminan masuk surga. Jangan kalah dengan tawaran mereka. Misalnya sudah ditebus atau apa. Kita juga punya tawaran yang menarik. Ucapkan la ilaha illallah masuk surga. Yang penting masuk dulu, berikutnya baru disampaikan tentang sholat, tentang bahaya dosa, macam-macam. Intinya mudahkan lebih dahulu. Jangan dipersulit. Kasih kabar gembira. Jangan kemudian ditakut-takuti dahulu. Baik. Kemudian Abu Musa, sekelas mereka para sahabat pun masih bertanya ya, tentang masalah hukum ini dan itu kepada Rasulullah. Dianjurkan kepada kita untuk bertanya kepada para ulama ketika kita tidak memahami satu hukum. Kita harus tahu kapasitas diri kita. Kalau kita tahu jawab, kalau tidak tahu ya wallahu a'lam. Kadang ada sebagian orang itu sok tahu. Kalau ragu-ragu belum diam, saya ragu-ragu. Nah, karena sebagian orang itu ya walaupun mungkin tidak ngaji tapi kan tidak menguasai bidang-bidang yang wajib dikuasai. Ya, istilahnya memang para pelajar ilmu yang ngaji gitu ya. Tapi untuk hukum-hukum tertentu yang meragukan, jangan mudah-mudah menghakimi. Ibu-ibu, ya masing-masing harus tahu kapasitasnya. Ketika tahu kita jawab, kita sampaikan. Kalau kita tidak tahu, wallahu a'lam. Karena jawaban wallahu a'lam itu bukan aib, bukan sesuatu yang aib. Imam Malik ditanya sekian puluh, 40 sekian, yang dijawab cuma 7 atau berapa. Yang lainnya la adri, nggak ngerti. Itu sekelas Imam Malik rahimallahu ta'ala. Baik para umahat, saya kira cukup. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang hukuman bagi peminum khamr yang tidak bertaubat. Ya, di sini. Makanya
Khamr itu harus diperjuangkan hukumnya, ibu-ibu. Ada yang perjuangan hukumnya. Orang minum khamr hukumnya apa? Itu harus diperjuangkan secara legal standingnya. Kalau secara prinsipnya sudah kita sampaikan ke masyarakat bahwa ini adalah haram. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khair untuk Ustaz Taki yang sudah menyampaikan ilmunya pada kajian pagi hari ini. Umahat, kalau memang ada yang mau dipertanyakan, dipersilakan. Silakan yang mau bertanya. Tidak ada kayaknya Ustadz. Alhamdulillah, insya Allah. Assalamualaikum, mau nanya dong Pak Ustadz. Waalaikumsalam Mbak Inem. Tafadhol Iya, Mbak. iya. Ya. Pak, saya ini mau pasti ini aja. Kalau ini kan kata Bapak semua minuman yang memabukkan itu haram. Berarti kalau tidak memabukkan minum alkohol, tapi tidak sampai mabuk, hanya seteguk gitu boleh ya Pak? Maksudnya bukan seperti itu, Ibu. Minuman itu memabukkan. Memabukkan maksudnya kalau diminum bisa memabukkan, ya. Walaupun sebagian orang nggak mabuk, yang bukan itu bukan standarnya per orang, bukan maksudnya minum itu memang mengandung zat yang bisa memabukkan. Karena orang yang biasa mabuk itu, misalnya minum 1 botol, biasa minum 1 botol 1 gelas nggak ngefek. Oh berarti kalau 1 gelas boleh, enggak seperti itu. Yang dikatakan haram apa Ibu? Minuman yang mengandung zat yang bisa memabukkan. Setetes pun haram. Padahal kalau saya yakin ibu-ibu minum setetes mabuk nggak kira-kira? Enggak. Enggak kan? Maka tetap haram karena itu ada zat yang memabukkan. Ya gitu Ibu ya. Jadi saya nggak apa-apa Ustaz sebotol. Karena biasanya 2 botol gitu ya Ustaz. Karena biasanya 2 botol. Seperti itu Ibu ya. Oh, gitu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Baik, yang lainnya ada pertanyaan? Salam. Waalaikumsalam. Kalau alkohol untuk kosmetik sama obat gimana Ustaz? Iya, baik. Barakallahu. Iya. Jadi kalau yang dipakai tidak diminum, ya, yang dipakai yang tidak diminum, itu para ulama berbeda pendapat akan kenajisannya ya Bu ya. Kalau yang mengambil pendapat tidak najis, ya tidak masalah, gitu kan? Tidak masalah. Kemudian kayak alkohol itu, mungkin ibu-ibu Bu Ferry paham ya. Jadi alkohol yang bisa dikonsumsi sama alkohol yang tidak bisa dikonsumsi itu kan berbeda itu ya. Alkohol yang tidak bisa dikonsumsi tidak masuk pada bagian ini. Karena alkohol ada yang bisa yang betul-betul tidak dikonsumsi. Tapi seperti ini Ibu ya, terkait dengan alkohol yang tidak dikonsumsi sebagai campuran minyak wangi atau apa, itu kembali pada pendapat para ulama. Kalau dia mengambil pendapat yang tidak najis ya nggak masalah, parfum ada alkoholnya. Jadi andaikan itu tidak boleh, ketidakbolehannya bukan merupakan ijma karena ada sebagian ulama yang bolehkan. Jadi barakallahu fikum, misalnya parfum yang beralkohol, gitu. Oh nggak boleh sholat pakai itu karena beralkohol najis. Oh enggak, saya menurut pendapat seperti itu, nggak masalah, masing-masing megang pendapatnya, tapi tidak boleh kemudian meyakini bahwa sholat dia nggak sah. Ya udah, kalau kita meyakini akan kenajisannya, sholat kita nggak sah, tapi kalau orang lain tidak. Ini bedanya dengan meminumnya. Kalau mengkonsumsinya jelas haram secara ijma, tapi kalau dipakai di luar konsumsi makan dan minum, itu terdapat perbedaan para ulama. Ustadz, kayak rem untuk makanan tuh gimana Ustadz? Apa tuh Bu? Ram, apa Mbak ya? Itu Rum, yang rum. Oh, Kadang kan rum. itu kan juga ada esensnya katanya juga. Kalau memang nggak mau pakai rumnya sendiri, ada esens yang untuk hanya sebagai bau-baunya aja apa ya? Gimana ya?
Ya, pewangi. pewanginya. Gimana Ustaz? Itu dipakai di makanan ya Ibu? Iya. Iya, Ustaz. Untuk Kue-kue biasanya biasanya kue cake, misalnya basah, cake. sus atau cake gitu. Itu apa namanya? Ada bahan yang bisa memabukkan, Bu? Itu ada rasa alkoholnya juga ya, seperti itu. Kalau ada zat yang apa namanya, yang memabukkan ya tidak boleh. Langsung Karena gitu aja ya. dikonsumsi. Iya. Tapi harus dipastikan kepada ahlinya memang. Kita kan punya Iya, teori betul. saja ya Ibu. Punya Iya, teori betul. yang memabukkan haram. Kalau ahlinya oh enggak seperti ini berarti berubah hukumnya kan gitu kan. Jadi kita fleksibel aja, kita punya teori seperti ini. Apapun yang memabukkan. Kecuali dalam keadaan darurat ya. Dalam keadaan darurat misalnya untuk pengobatan karena tidak ada cara yang lain lebih efektif daripada itu misalnya. Itu kan keadaan darurat. Ya. Dalam keadaan darurat yang lain atau hajat-hajat yang sangat mendesak. Tapi kalau tidak, maka teorinya seperti itu. Untuk campuran apapun kalau itu mengandung zat yang bisa memabukkan, hukumnya haram. Iya. Jadi dia ambil sifatnya ya Ustadz ya? Iya betul. Iya Ustadz. Baik teman-teman, masih ada lagi yang mau bertanya? Dipersilahkan. Berarti Pak Ustadz kayak makanan Sunda kayak ada apa tape yang difermentasi juga itu kan? Ya kalau fermentasinya tidak sampai memabukkan nggak apa-apa Ibu. Iya, jadi memabukkan itu biasanya sampai pada ini ya kadar tertentu ataupun beberapa hari ya. Kalau hanya difermentasi kemudian tidak memabukkan, misalnya dipahami ya. Oh sampai 3 hari atau apa. Tapi kalau ragu-ragu karena rasanya udah aneh macam-macam itu ya tinggalkan. Ya. Tapi kalau jadi simpanan perasan anggur disimpan hanya berapa saat. Saya belum pengalaman di sini, Bu. Saya belum pengalaman. Perasan anggur itu memabukkan sampai berapa lama sih disimpan? Makanya ini kembalikan pada ahlinya, Ibu. Ibu tanyakan apakah ini memabukkan atau tidak. Ini kembali pada realita ya. Takutnya saya menyampaikan suatu pendapat yang tidak sesuai dengan realita kan saya katakan haram ternyata oh enggak gitu kan. Jadi kalau itu sudah sampai pada level memabukkan enggak boleh. Walaupun namanya apapun. Maka perlu ditanyakan pada ahlinya yang tahu apakah ini sampai memabukkan. Ya. Ada kasus minum mabuk berarti hindari, berarti khamar. Walaupun dia menentang, oh enggak kok enggak memabukkan. Seperti itu. Allah a'lam. Baik, Mbak Ina, masih ada yang tanya Mbak Ina? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Ya. Baik, teman-teman masih ada yang mau bertanya? Sudah tidak ada? Baik. Jika sudah tidak ada, alhamdulillah rabbil alamin. Selesai sudah kajian kita pada siang hari ini. Kita berakhir di hadis 1302 ya. Yeah. Baik teman-teman, kita tutup dulu kajian kita pada siang hari ini dengan membacakan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang benar hanya dari Allah semata, yang salah dari saya pribadi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya Ustaz. Baik Ustaz, salam buat keluarga. Sehat-sehat ya Ustaz. Iya Ibu, jaga kesehatan. Iya Ustaz, insya Allah jaga kesehatan. Saling mendoakan. Mudah-mudahan sehat terus ya Allah. Iya. Baik, Romahat, saya mohon diri dulu ya. Iya. Ini 2 hari ini sakit juga nih ini. Iya. Nggak pakai jilbab Malah biasanya. masih hangat ya kayaknya. Masih hangat? No. Alhamdulillah ada adem Ibu. Iya. Kayak ini kalau hangat-hangat kan khawatir. Iya, betul. Sekarang kalau hangat sedikit udah parno. Iya, Pak. Masalah. Padahal ya. Iya, masing-masing yang jatahnya Ibu, ada yang kena kemudian. Iya, betul Ustaz. Ada yang kena biasa aja. Sering doakan.
hati-hati, nggak perlu nggak jangan meremehkan penyakit datang dari Allah kan, kita ya Betul ya Ustaz. muhasabah sih ketika sakit, ya Allah mungkin ada dosa atau apa gitu kan. Iya, Malah sebaliknya meremehkan itu cara yang nggak tepat sih. iya Iya, betul Ustaz. Nggak tepat meremehkan, kita malah banyak istighfar, tapi ya tetap optimis kan, Allah Maha menyembuhkan, Allah Maha menghidupkan, hidup mati itu. Kemarin juga di kampung, baru 2 hari saat settingan, dia meninggal juga. Ya Baru Allah, kemarin. ya Rabbi. Di tanggal 3 Juli saya tanya, apa kabar? Ya, saya nggak tahu kalau sakit. Oh, saya lagi